siapkan. Jadi caranya adalah saya klik ini, kemudian langsung tujukan kemana kita akan menyimpan. Karena filenya harus disiapkan. Misalnya kita akan namakan apa filenya? Kita akan namakan land use. Land use itu penggunaan lahan. Oke, ya. Jadi lahan itu digunakan untuk apa? Untuk hutan kah, untuk tegalan kah, untuk kebun kah, atau untuk pelukan, atau untuk pemukiman. Semuanya masuk di situ. Ya. Nah, jadi kita tujukan kemana? Jadi misalnya kita tujukan ke tadi direktori yang saya buat ini contoh peta. Nah, saya namakan misalnya penggunaan lahan. Oke, ya. Nah, saya save. Oke. Nah, jadi dia akan save di penggunaan lahan .sqlite. Oke, ya. Nah, kalau kita gunakan tadi save file layer, dia akan cuma SHP, dia akan tulis. Padahal sebenarnya di dalam ada 4 atau 5 file, banyak file gitu ya. Nah, kemudian layer name ini apa yang nanti digunakan kalau kita mau tunjukkan di legenda. Bagian. Ya. Jadi misalnya kita taruh land use saja. Oke. Di legenda di sini akan tertulis land use. Ya. Kemudian geometry type. Nah, geometry type ini yang kita pilih. Entah dia poligon, dia line garis, atau dia titik. Bagian. Nah, sekarang karena kita akan maksudnya mau menggambar si ukuran lahannya sawah, kebun, itu semua geometry type-nya apa? Poligon, area, ya, area atau poligon kan titik, garis atau area. Dalam dalam bahasa gambar, ya titik, garis atau poligon. Begitu, ya. Dalam bahasa di permukaan bumi itu lahan, begitu, area. Nah, jadi kita pilih di sini. Kita bisa pilih point, bisa kita pilih poligon, bisa kita pilih multi-line. Nah, ini multi-line, multi-point ini sama saja sih, ya. Saya belum melihat karena kita hanya kecil ininya apa yang kita mau bikin biasanya tidak banyak, maka kita jarang menggunakan multi-point dan multi-line. Karena multi-poligon, multi-line itu artinya poligon itu atau line itu banyak sekali jenisnya yang kita mau tahu, begitu, ya. Banyak sekali feature-nya. Nah, seperti kamu lihat kalau di peta asli kan jalan itu ada berapa banyak jalan, begitu, ya. Bisa sungai juga misalnya ada berapa banyak. Tetapi sekarang kita terlalu sederhana apa yang kita akan bikin. Karena itu ambil saja poligonnya, poligon, point atau line string, begitu, ya. Untuk apa? Untuk jalan dan garis kontur, begitu. Nah, kalau sekarang kita pilih poligon, begitu, ya. Nah, di sini bisa kita masukkan set dimensionnya itu apa? Dimensi ketiganya, dia dalamnya atau dia tingginya, gitu. Nah, tetapi tidak perlulah, jangan dulu kita pakai set dimension dan value-nya ini, begitu, ya. Kita ambil yang sederhana saja dulu. Kemudian ini proyeksinya, biarkan saja. Ini proyeksi yang karena kita download di Indonesia, IIS-nya, dia langsung menggunakan proyeksi yang ada di Indonesia. PPSG 4326 itu untuk Indonesia dan BGS-nya 84, ya. Nah, kemudian kita harus namakan field-nya di sini. Field-nya ini apa? Ini adalah tabelnya. Jadi sebentar kan, apa yang kita akan digit, kita harus namakan apa dia? Kebun kan, begitu, ya. Sawah kan, hutan kan, kita harus buat field-nya, begitu. Sama field itu seperti begini, kita buat tabel, nomor, nama, NIM, tanda tangan. Nah, masing-masing ini kalau dalam database ini disebut sebagai, nanti kita taruh penggunaan lahan. Kemudian, kalau Anda sudah tulis penggunaan lahan, jangan lupa di-add. Nah, di sini kita akan memberikan tipe dari data yang akan kita masukkan. Apa data yang kita akan masukkan? Misalnya kalau penggunaan lahan tadi untuk apa? Untuk hutan,
itu sawah. Jadi tipenya apa itu? Nah, tipe apa guru kan? Kalau kamu belajar di aplikasi teknologi informasi, kamu belajar tentang numeric value dan string value. Begitu. Alfabet itu kalau yang kita akan masukkan angka, maka kita pilih ini desimal atau integer. Ya. Nah, kita pilih desimal. Desimal ini kalau kita punya angka di belakang koma. Begitu. Ya. Tetapi dia tidak ada angka di belakang koma, kita tulis desimal. Kita harus memilih angka ini sebagai desimal. Begitu. Tetapi kalau sekarang karena dia tulisan, kita pilih string. Begitu. Nah, kalau kita pilih save file layer, masih ada tambahan lagi, dia minta berapa panjangnya. Begitu. Ya. Jadi misalnya karena nama kampung atau nama-nama provinsi rasanya tidak sampai 20 karakter, kita mesti batasi 20 karakter. Begitu. Kalau di save file layer ada tambahan itu. Kalau di spatial layer dia sudah tidak tanya itu. Ada berapa maksimum panjangnya, dia tidak tanya lagi. Begitu. Ada seperti ini. Nah, kalau kita sudah pilih begini, kita klik ini, add to field list, dia akan masuk sini. Ya. Kalau dia masuk di sini, berarti dia sudah buat field baru sebentar di katalog file, di tabel file, ya, katalog table. Nah, kalau kita belum masuk di sini, ya dia tidak ada. Nah, sekarang bagaimana? Kan sama seperti kamu kalau misalnya nomor, nama, ya. Jadi sekarang misalnya field pertama nama, contohnya begitu, pertamanya begitu kan. Field kedua apa? NIM. Nah, kita bisa tambah lagi di sini NIM. Kita masuk lagi, akan ada dua. Begitu, ya. Jadi sama dengan misalnya kalau kemarin kan provinsi Sulawesi Utara itu nama provinsinya. Kemudian apa? Kepala daerahnya misalnya, itu field yang lain-lain. Itu semua kita masukkan di sini. Jadi tabelnya akan semakin banyak sebentar. Kalau kita mau masukkan banyak hal, begitu. Ya. Jadi kalau bisa lihat kalau dalam penelitian, misalnya satu stasiun kan, stasiun pertama dia misalnya nama stasiun. Kemudian kita mulai isi apa? Luas padang lamunnya, misalnya itu field yang kedua. Ketiga misalnya luas mangrove-nya, itu field ketiga. Jadi data-datanya semuanya ada di sini. Sehingga pada saatnya setelah jadi, kita hanya klik informasinya, dia muncul di sebelah kanan semuanya. Untuk titik itu semuanya dia muncul informasinya di kanan. Itu sebabnya orang suka melakukan presentasi dengan menggunakan pemetaan GIS ini. Begitu. Karena semuanya mudah dia berakhirnya. Begitu. Muncul saja di situ tanpa dia harus klik di mana-mana. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita kan cukup satu labelnya. Cuma untuk label tempat kita menulis lahan itu digunakan untuk apa? Hutankah, kebun, begitu kan? Jadi di sini kita oke saja. Oke. Nah, begitu kita oke, di sini akan muncul ini baru satu. Nah, kalau bisa lihat muncul save file baru, land use. Ya, kalau ini kan ini gambarnya di belakang, ya. Land use-nya ini belum ada. Nah, sekarang kita mau mendigit land use-nya ini. Kita mau mendigit lahan ini digunakan untuk apa? Nah, sekarang kita mulai. Pertama, kita lihat dulu di legenda ini apa? Kita lihat di legenda ini, kalau kita lihat di legenda